Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildani Wulandari. Saya dari Universitas Samudra Langsa, Prodi PGSD Unit 1 semester 5. Di sini saya ingin mereview dua buah film yang sudah saya tonton untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi. Film yang saya tonton ini yaitu jenisnya film anak berkebutuhan khusus. Dari masing-masing film ini jenis anak berkebutuhan khususnya itu berbeda. Yang pertama saya ingin mereview film tentang The Miracle Worker. Film The Miracle Worker ini menceritakan seorang gadis bernama Helen yang baru berusia sekitar 6 tahun. Helen ini sehari-harinya itu suka marah, suka membanting-banting barang, suka menyakiti orang lain, suka merusak segala barang yang ada di sekitarnya jika dia ingin sesuatu gitu, karena orang tuanya itu sudah membiasakan memanjakan dia dari kecil. Apa jika dia ingin sesuatu kan dia tuh nggak bisa berbicara, jadi dia mengeluarkannya dengan cara seperti memukul orang lain, menyakiti orang lain agar orang tuanya itu memberi apa yang dia inginkan. Kemudian orang tuanya tuh udah pasrah gitu dengan keadaan anaknya yang semakin hari itu semakin tidak bisa dikontrol. Kemudian ayah si Helen ini tadi menghubungi sebuah yayasan anak berkebutuhan khusus untuk mencari jalan agar anaknya ini bisa berubah, bisa belajar gitu. Kemudian yayasan tersebut mengirim guru bernama Anne. Dia seorang tunarungu juga, tunanetra, dia seorang tunanetra. Jadi si Helen ini dikirim dari yayasannya ke rumah Helen. Sebaik si Anne ini sampai di rumah Helen, si Anne agak kaget melihat keadaan Helen seperti itu, karena kondisinya tuh Helen udah tidak bisa terkontrol lagi, dia selalu menyakiti orang lain. Jadi Anne nih kaget kenapa bisa fatal seperti itu keadaan Helen itu. Kemudian dengan keoptimisan si Anne ini tadi, dengan keyakinan si Anne bahwasannya si Helen ini pasti bisa sembuh gitu. Tapi si Anne ini nggak bisa mendidik Helen di dalam rumah si Helen tersebut, karena kan orang tua si Helen ini sangat menyayangi si Helen, tapi rasa sayang mereka itu membuat anak mereka tuh jadi terjebak dalam keadaan dia gitu. Misalnya karena kan si Helen tuh nggak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa melihat, jadi orang tuanya ini selalu memanjakan dia. Makanya si Helen itu menjadi anak yang pemarah gitu. Kemudian si Anne meminta kepada orang tua si Helen agar si Helen itu dididik di sebuah rumah di tengah hutan gitu, khusus hanya berdua doang, Anne dan si Helen doang, agar si Anne ini bisa fokus untuk mendidik si Helen. Cuman karena orang tuanya nih enggak tega, awalnya orang tuanya tuh agak ragu gitu mau melepaskan si Helen ini tadi. Cuman dengan keyakinan si Anne tadi tetap ngeke bahwasanya ingin mendidik Helen hanya berdua doang di dalam sebuah rumah di tengah hutan gitu. Kemudian orang tuanya memberikan izin, tapi hanya 2 minggu. Lebih dari 2 minggu orang tuanya nggak mau pisah rumah dengan Helen. Kemudian dalam waktu jangka 2 minggu itulah Anne mendidik si Helen. Awalnya memang sulit, karena kan si Helen itu udah terlanjur terbiasa dengan kebiasaan buruknya itu. Jadi si Anne ini dengan rasa sabar, dengan keyakinan bahwa mengajar mendidik si Helen ini sampai bisa. Memang tidak mudah awalnya, karena si Helen kan memiliki 3 jenis berkebutuhan khusus kan, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Jadi memang agak sulit, tapi si Helen ini tetap sabar mendidik si Anne ini tetap sabar mendidik si Helen sampai bisa. Sampai pada suatu saat atas jerih payah Anne berjuang dengan ikhlas untuk mendidik si Helen ini tadi, akhirnya Helen bisa berbicara walaupun tidak
tidak semua kata dia bisa berbicara, namun dia sudah bisa memahami makna menggunakan sudah bisa berbicara menggunakan ini apa tuh, sudah bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat gitu, sudah diajarkan. Begitulah jerih payah tentang keoptimisan seorang guru untuk mendidik si Helen ini agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dan sekarang setelah keoptimisan si Anna ini tadi, akhirnya si Helen akhirnya bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat dengan orang tuanya, tidak marah-marah lagi, makan lebih teratur, tidak mengganggu orang lain lagi, karena dia sudah bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan itu dengan bahasa isyarat dia sendiri yang telah diajarkan si Anna ini tadi. Nah, kemudian film yang kedua itu berjudul Tare Zamenpar. Tare Zamenpar itu menceritakan seorang anak bernama Ishan yang mengalami disleksia. Namun yang disayangkan orang tuanya itu nggak tahu bahwasanya anaknya ini mengalami disleksia. Yang orang tuanya tahu, orang-orang di sekitarnya itu seperti gurunya, teman-temannya, bahwasanya si Ishan ini anak yang bodoh, anak yang malas, anak yang tidak mau belajar. Sebenarnya kalau misalnya orang tuanya paham, anak disleksia itu adalah anak yang tidak bisa menerima pembelajaran seperti anak-anak normal biasanya. Karena ciri-ciri anak disleksia itu lambat dalam membaca, lambat dalam hal menulis. Karena di bayangan anak-anak disleksia itu, yang misalnya dia melihat huruf-huruf atau angka-angka yang ada di depan dia itu, huruf-huruf itu seperti berputar-putar, karena anak disleksia itu nggak bisa diajarkan seperti anak-anak normal pada umumnya. Nah, jadi makanya di sekolah itu si Ishan ini lebih sering kena hukuman, sering diejek-ejek temannya karena jarang membuat PR. Padahal di setiap hari itu ibu si Ishan ini selalu mengajarkan Ishan di rumah, tapi memang nggak bisa semudah itu, karena ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang tua si Ishan ini langsung sebentar diajar langsung lupa lagi. Ishan memang nggak bisa, kurang dalam hal pengetahuan, bisa tapi harus dilatih dengan metode-metode yang benar. Kemudian suatu hari itu Ishan bolos sekolah, nggak sekolah, dia pergi mengelilingi kota, melihat keadaan-keadaan kota. Namun kelebihan si Ishan ini, lebih peka terhadap lingkungan di sekitar dia, seperti dia bisa mengerti tentang hewan-hewan, dia menyukai hewan-hewan. Waktu dia keliling-keliling kota itu, dia dia nggak tega gitu melihat orang-orang yang bekerja di luar itu. Dia tuh pengen menolong tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Kemudian si Ishan ini hobinya nih melukis. Dia dalam hal melukis nih hebat, namun orang-orang di sekitarnya tuh kayak mematahkan semangat dia karena dia kan sering dibully. Jadi dia tuh hilang kepercayaan diri dalam diri dia. Kemudian karena orang tuanya tahu dia ada bolos sekolah, dia itu dimasukkan ke sekolah asrama. Sedangkan sekolah asramanya itu lebih mengedepankan ilmu pengetahuan dan kedisiplinan. Jadi di dalam sekolah itu yang Ihsan alami itu bukan makin membaik, malah makin memburuk. Dia bukannya malah membaik, malah memburuk di dalam sekolah asrama itu, karena di sekolah asrama itu mengedepankan kedisiplinan. Jadi si Ihsan ini makin kebingungan di dalam sekolah yang asrama itu. Kemudian si Ihsan di dalam kelas lebih sering kena hukuman, lebih banyak lagi dihukum sama gurunya. Sampai pada suatu ketika ada guru bernama Nikum, dia sebagai guru pengganti di sekolah itu, menyadari bahwasannya si Ihsan ini berbeda gitu. Kenapa dia setiap pembelajaran nggak bisa menerima dengan baik, terus dia lebih sering melamun di dalam kelas. Kemudian guru Nikum ini mencari tahu latar belakang si Ihsan. Nikum ini datang ke rumah orang tua si Ihsan, mencari tahu apa sebenarnya yang dialami oleh si Ihsan ini. Kemudian sayangnya orang tuanya kan nggak mengetahui bahwasannya anaknya itu mengalami disleksia. Setelah diamati oleh guru Nikum ini, akhirnya
terpecahkanlah bahwasannya si Ihsan ini mengalami disleksia, anak yang susah menerima pembelajaran dengan baik. Semua tulisannya itu terbalik-balik. Misalnya dia ingin menulis huruf B, ditulisnya D gitu, karena dia emang nggak tahu mana huruf B, mana huruf D. Dia susah memahami makna kata atau makna huruf itu seperti apa. Nah, kemudian Nikum ini meminta kepada kepala sekolah, meminta waktu untuk melatih si Ihsan, khusus si Ihsan dengan metode-metode yang dia ingin ajarkan, karena si Nikum ini juga Nikum ini mengajar di sekolah yang berkebutuhan khusus juga. Kemudian dengan kegigihan dan keoptimisan si guru Nikum tadi, bahwasanya si Ihsan ini memiliki bakat yang luar biasa. Malah si Ihsan ini berbeda dengan teman-teman yang lain. Dia lebih menonjol ke bagian seni, yaitu melukis. Lukisan si Ihsan ini yang sangat luar biasa, karena dia bisa melukis dengan imajinasi dia yang tinggi, berbeda dengan teman-temannya. Kemudian dilatihlah si Ihsan ini kemudian diajarkanlah oleh gurunya ini. Misalnya si guru Nikum ini tidak mengajarkan tentang mengeja, itu tidak. Si Nikum ini mengajarkan si Ihsan menggunakan metode-metode yang si Ihsan sukai, seperti menulis dengan pensil-pensil warna, belajar membuat angka di kotak-kotak besar, menulis huruf-huruf di atas pasir. Terus misalnya si Nikum ini mau mengajarkan tentang matematika, tentang pengurangan dan tambah-tambah, si Nikum menggunakan anak tangga yang mudah dipahami oleh si Ihsan tadi. Sampai suatu ketika si Ihsan ini lama-lama udah agak bisa, karena dia dilatih setiap hari dengan semangat. Si Nikum tadi memberi motivasi bahwasanya si Ihsan ini bakal bisa, malah dia bisa melebihi dari teman-temannya yang normal. Dan suatu hari itu si Nikum ini mengadakan lomba melukis seluruh anak asrama itu. Kemudian si Ihsan melukis, dan akhirnya si Ihsan lah menjadi pemenang di lomba lukis itu. Dan kemudian malah lukisan Ihsan itu menjadi sampul untuk sekolahnya tahun depan. Lukisan Ihsan tuh lukisan yang sangat luar biasa. Semua orang tuh nggak ada yang bisa mendandingi kehebatan si Ihsan ini tadi. Yang penting orang tuanya itu, orang-orang di sekitarnya itu mau memberi semangat kepada si Ihsan ini tadi. Nah, buat teman-teman yang ingin menonton dua film tadi, wajib nonton ya, karena filmnya sangat bagus, memberikan pengetahuan kepada kita yang orang-orang tidak tahu menjadi tahu, banyak mengandung ilmu-ilmu yang baik, yang bermanfaat untuk kita. Jangan lupa ditonton ya.